Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizka Mukhlisia SEMSI selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi, dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Audit Laporan Keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Iqdari Fadilah. Saya Okta Sandiniarsyah. Saya Yasan Nurayla Permana. Saya Zahra Nurregisa. Pada Zoom kali ini, kami akan membahas tentang 8 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian program audit, yang kedua, tujuan program audit, yang ketiga, jenis-jenis audit, yang keempat, prosedur program audit, yang kelima, pengertian pengujian substantif, yang keenam, tujuan pengujian substantif, yang ketujuh, jenis-jenis pengujian substantif, dan yang kedelapan, perancangan pengujian substantif. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian program audit. Program audit adalah pedoman sistematis yang berisi langkah dan prosedur bagi auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Tujuannya untuk memperoleh bukti audit yang memadai sehingga opini dapat diberikan secara tepat. Program ini bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan, serta menjadi acuan kerja utama auditor selama proses pemeriksaan. Selanjutnya, tujuan program audit. Tujuan program audit menurut Sukri, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2018, Heri 2017, Elmi Glotzman, Jacobs, Den 2006, Boynton and Johnson 2006, yaitu yang pertama, menyediakan kerangka kerja sistematis agar audit berjalan tepat waktu. Yang kedua, membantu pembagian tugas antar auditor. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengumpulan dan evaluasi data. Yang keempat, memudahkan perbandingan dengan periode sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Berikutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, menilai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi. Dalam penentuan tingkat kewajaran, auditor melakukan serangkaian uji untuk mengetahui apakah terdapat masalah yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan adalah opini audit yang nantinya akan diberikan kepada pemangku kekuasaan seperti bank atau investor. Yang kedua ada audit operasional, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur dan metode dan aktivitas operasional. Dalam audit operasional ini, auditor tidak hanya mengevaluasi di bidang akuntansi saja, tapi juga mengevaluasi atas struktur organisasi, metode produksi, pemasaran, dan bidang-bidang lainnya tergantung dengan kualifikasi auditor. Yang ketiga ada audit kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi. Hasil dari audit kepatuhan ini berupa pernyataan temuan dan tingkat kepatuhan yang nantinya akan diberikan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. Selanjutnya ada prosedur program audit. Yang pertama ada pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan ini menilai apakah transaksi sesuai dengan prosedur perusahaan. Contohnya itu apakah transaksi-transaksi tersebut memiliki dokumen pendukung seperti faktur atau surat jalan. Kemudian ada pengujian substantif, mendeteksi kesalahan atau salah saji yang memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian pengujian substantif. Yaitu pengujian substantif adalah prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti memadai dengan tujuan mendeteksi salah saji material yang mempengaruhi
kewajaran laporan keuangan. Intinya, pengujian ini dipakai oleh auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan material itu baik karena kesalahan pencatatan maupun adanya kecurangan. Jadi, kalau ada angka yang nggak beres, maka pengujian substantif ini yang akan membantu menemukannya. Misalnya, auditor bisa mengecek apakah saldo rekening ini benar-benar sesuai dengan bukti bank atau tidak, atau apakah transaksi yang dilaporkan ini memang benar-benar terjadi atau tidak. Di bagian selanjutnya, yaitu penentuan perancangan pengujian substantif. Di sini ada 3, yaitu sifat, saat, dan luas pengujian. Di poin pertama, kita akan membahas tentang penentuan sifat, yaitu menentukan jenis pengujian berupa analitis, detail transaksi, atau detail saldo sesuai dengan efektivitas. Jadi, sifat pengujian substantif ini ditentukan berdasarkan efektivitas yang diperlukan. Nah, untuk yang prosedur analitis ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang beresiko pada tahap perencanaan dan sebagai pengujian substantif pada tahap pelaksanaan dengan efektivitas yang bergantung pada kondisi tertentu. Lalu untuk pengujian detail transaksi itu melibatkan penelusuran dan pencocokan untuk mendeteksi under atau overstatement dalam laporan keuangan dengan efektivitas yang bergantung pada prosedur dan dokumen yang digunakan. Sementara itu, pengujian detail saldo-saldo itu bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung atas saldo rekening dengan efektivitas yang dipengaruhi oleh tipe bukti yang diperoleh. Di bagian yang kedua, kita yaitu menentukan saat pengujian. Jadi kapan pengujian itu dilakukan? Di sini ada 2 waktu pelaksanaan, yaitu sebelum atau mendekati akhir tahun. Itu tergantung tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Misalnya, jika risiko yang diterima itu tinggi, maka pengujian dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun untuk mengendalikan risiko tambahan yang mungkin muncul menjelang tanggal neraca. Sebaliknya, jika risiko deteksi itu rendah, maka pengujian dilakukan pada akhir tahun atau mendekati tanggal neraca untuk memastikan data yang diaudit itu mencerminkan kondisi yang aktual. Di poin ketiga, yaitu ada penentuan luas pengujian, yaitu melihat seberapa banyak jumlah atau sampel yang akan diuji atau diperiksa. Di sini ditulis bahwa semakin banyak sampel, maka semakin kuat bukti yang diperoleh. Atau semakin besar sampel yang diuji, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diperoleh. Misalnya, pengujian substantif untuk mengkonfirmasi 200 piutang dagang itu memberikan bukti yang lebih kuat dibandingkan pengujian untuk 100 piutang dagang. Demikian pula, pengujian substantif dapat lebih luas jika auditor mencocokkan 100 ayat jurnal dibandingkan hanya 50 ayat jurnal. Nah, luas ini disesuaikan dengan tingkat resiko dan materialisasi agar efisien namun tetap efektif. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengujian substantif. Yang pertama, itu mendeteksi salah saji material. Di sini auditor mastiin kalau tidak ada kesalahan atau kecurangan signifikan. Contohnya, menemukan pencatatan ganda penjualan sebesar 100 juta. Lalu yang kedua, memberi keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Di sini auditor juga mastiin kalau laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi. Contohnya, memeriksa faktur dan juga konfirmasi utang usaha. Lalu yang ketiga, itu ada menguji asersi manajemen yang meliputi keterjadian, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Untuk keterjadian sendiri, itu transaksi benar-benar terjadi. Contohnya, mengecek bukti fisik persediaan. Lalu ada kelengkapan, di sini semua transaksi sudah dicatat semua. Contoh, mengecek lagi daftar hutang agar tidak ada yang ketinggalan. Lalu ada penilaian. Penilaian di sini jumlah akun yang tercatat itu dengan benar. Misalkan mengecek piutang dagang dan cadangan kerugian piutang agar tidak ada nilai yang tidak wajar. Terus ada hak dan kewajiban. Di sini auditor juga mastiin kalau perusahaan itu benar-benar memiliki aset dan menanggung kewajiban. Contohnya, itu mengecek kepemilikan sertifikat aset tetap. Lalu yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Di sini semua informasi penting yang tercatat itu benar. Contohnya itu mastiin kewajiban potensial yang tercatat di laporan keuangan. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu menjadi dasar auditor dalam memberikan opini. Contoh, memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Berarti setelah semua pengujian,
auditor tuh yakin bahwa tidak ada kesalahan penting. Next. Selanjutnya di sini ada jenis pengujian substantif, itu yang terdiri dari 3, ada prosedur analitis, pengujian detail transaksi, dan pengujian detail saldo. Untuk prosedur analitis sendiri di sini digunakan untuk melihat apakah ada angka yang berbeda atau angka yang aneh dari yang biasanya. Misalnya, membandingkan penjualan bulan ini dengan bulan lalu, apakah ada angka yang tidak biasa. Lalu yang kedua, ada pengujian detail transaksi. Di sini digunakan untuk memeriksa setiap transaksi sudah benar atau belum. Contohnya, memeriksa faktur penjualan apakah sudah sesuai dengan barang yang dikirim. Lalu yang ketiga atau terakhir, itu ada pengujian detail saldo. Di sini digunakan untuk memastikan apakah jumlah barang atau uang yang dicatat itu benar. Contoh, memastikan atau menanyakan langsung kepada pelanggan apakah mereka benar-benar berutang sebesar 50 juta. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa program audit dan pengujian substantif ini merupakan elemen penting dalam proses audit yang memastikan laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar, sehingga auditor dapat memberikan opini yang andal. Boleh di sebelumnya, Cak. Selanjutnya sesi tanya jawab karena ini Zoom, jadi nggak ada yang nanya. Kalau mau nanya silakan di kolom komentar. Next. Kami dari kelompok 10, terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melayang-layang. Presentasinya sudah ya sayang. Hidup kesepian tanpa Kakasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.